kalau menafsirkan yang secara progresif, ya, menafsirkan Alkitab secara progresif. Itu betul. Tapi gerakan Kristen progresif itu salah. Tapi menafsirkan penulisan Alkitab secara progresif. Secara progresif. Itu betul. Itu betul. Kenapa? Karena kan Alkitab itu kan tidak turun satu malam. Ditebuk lah ya. Gitu kan, di gua mana begitu. Enggak begitu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali Anda bersama dengan kami di acara podcast Kebenaran. Kalau kemarin itu kita kupas soal perihal adakah keselamatan di luar Yesus Kristus. Hari ini saya akan coba membuka tema baru, Pak Yus ya. Di depan saya ada Pak Gembala Kurnia yang menemani saya. Selamat malam Pak Gembala Kurnia. Malam Pak. Ada juga Pak Diaken Yusias. Selamat malam Pak Yusias. Tentang Kristen progresif Pak. Sebenarnya kalau subscriber podcast Kebenaran melihat video kita sebelumnya, sebenarnya ini sudah lama kita bahas. Sebelum tentang kata Kristen progresif ini viral di media sosial, memang channel kita ini sudah lebih dahulu membahas, tapi belum spesifik gitu. Dan kita sebenarnya lupa menekankan kata Kristen progresif itu. Tetapi kasus Pastor Brian Siawarta ini sekarang katanya dengar-dengar sudah tidak lagi menjadi pendeta. Tetapi pada waktu dia pertama kali memviralkan video ini bersama dengan channelnya Onat dan Habib Jafar waktu itu, dia masih pendeta yang menjadi narasumber. Akhirnya diberikan serentetan pertanyaan tentang perbandingan antara Kristen dengan pihak Muslim. Tetapi pada waktu itu untuk mewakili pihak kekristenan pada waktu itu yang tampil adalah pendeta Brian Siawarta ini yang mengatasnamakan bahwa dia membawa pengajaran Kristen progresif gitu. Kata progresif ini sendiri sebenarnya kan kalau melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Pak, ini kan sebenarnya ada perkembangan gitu, ada perkembangan. Sebenarnya kalau ditempelkan dengan kata Kristen bisa jadi artinya Kristen yang berkembang gitu loh. Berkembang apa maksudnya? Nah ini deh, ini yang saya mau lupa Pak. Sebenarnya kan kalau orang Kristen yang hidupnya sesuai dengan Alkitab, berkembangnya orang Kristen kan nggak boleh keluar dari Alkitab. Justru berkembang moralnya makin bagus Pak. Nah ini penting sebenarnya. Tapi sepertinya tidak begitu Pak Yusias. Jadi yang dimaksud dengan kata Kristen progresif di sini adalah justru setelah dia menjadi orang Kristen, dia pengetahuannya bertambah dan akhirnya banyak pendapat-pendapat yang sebenarnya menyalahi Alkitab itu sendiri. Berarti kata menyerang Alkitab. Menyerang Alkitab. Tetapi kami di sini tidak akan mencoba mengupas itu lebih dalam. Saya rindu Pak Kurnia memberikan penjelasan kepada pemirsa bagaimana definisi sebenarnya Kristen progresif itu apa sih? Lalu bagaimana menurut Alkitab kata Kristen progresif ini? Apakah pengajarannya ini penting ya Pak? Bukan katanya, tetapi apakah pengajaran Kristen progresif ini itu sesat atau tidak? Silakan. Kalau ditanya definisi, saya bacakan saja ya, kita lihat definisi ini. Ini Kristen progresif nih. Saya baca nih. Sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen. Namun yang terpenting adalah keadaan hati. Selain itu Kristen progresif, jadi gerakan Kristen progresif memandang bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Nah, jadi dia progresif di sini. Kemudian dengan keyakinan bahwa tindakan baik dapat menjadi jalan keselamatan dengan ukuran yang berbeda-beda untuk setiap individu. Makanya di dalam podcast yang Pastor Brian itu, dia berkata dengan Ustadz Jafar, katanya Mas nggak percaya sebaik Ustadz Jafar gitu. Habib ya Tuhan bisa hanya karena orang Habib ini tidak mengenal Yesus, tidak mengaku Yesus itu Tuhan, masa masuk neraka. Jadi
itu utamanya. Ya. Dan itu adalah sebenarnya dampak begini. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Gerakan Kristen progresif bisa juga dikatakan kelanjutan dari gerakan teologis pasca liberal. Berarti induknya adalah sebenarnya teologi liberal. Teologi liberal, gitu. Oke. Jadi kalau teologi liberal itu berpikir begini, Alkitab ini bisa salah, gitu. Kenapa bisa salah? Karena mereka berpikir bahwa ini kan tulisan manusia, penulisnya manusia. Gitu. Maka bisa berkembang kemana-mana kalau nggak ada patokan kan gitu. Ya. Kalau kita berkata begini, bahwa ini gerakan ini sangat bahaya. Bahaya di mana, Pak? Karena menyerang Alkitab kan. Oke. Ujung-ujungnya menyerang Alkitab, Pak. Menyerang Alkitab. Klaim bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat itu jadi bisa salah karena kalau Alkitab itu juga bisa salah. Kan gitu. Kalau kita percaya begini, kenapa Alkitab ini walaupun ditulis oleh manusia, nabi-nabi kan manusia, tetapi tidak ada satu pun ada kesalahannya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu tidak ada kesalahannya. Yang dimaksud kesalahan seperti apa? Baik saling kontradiksi, gitu kan, bertentangan, gitu kan, berlawanan, atau bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sejarah, itu tidak ada pertentangan. Gitu. Kenapa? Karena kita percaya ada peran Roh Kudus di dalam pengilhaman para penulis ini. Ini yang diabaikan oleh para Kristen liberal sebenarnya. Gitu. Ini yang diabaikan mereka. Jadi Alkitab bisa salah. Jadi mereka adalah Kristen yang muncul sekitar abad 18-an gitu, dan muncul untuk menyerang Alkitab. Gitu. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita membaca Injil Yohanes. Yohanes berapa, Pak? Yohanes pasal 14 ya ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ada juga yang orang pengajar yang menafsirkan secara salah, gitu, menafsirkan ayat ini secara salah bahwa kalau begitu kita itu nggak usah ada belajar sama manusia, gitu kan, dari ayat ini. Belajar sama Roh Kudus langsung, begitu. Sebenarnya ayat ini adalah sebenarnya penekanan dari ayat ini jaminan bahwa Alkitab ini tidak mungkin salah, salah catatkan, salah cerita, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Roh Kudus katanya dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ini maksudnya bukan kepada kita, bukan kepada semua orang Kristen, tetapi kepada murid-murid, hanya kepada rasul-rasul saja. Karena untuk kepentingan apa? Kepentingan kitab suci ini, kitab suci. Kepentingan pewahyuan yang tertulis ini. Karena apa? Karena di sini kan dibilang apa? Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi secara konteks ini mereka akan diingatkan tentang apa yang pernah Tuhan Yesus langsung ajarkan kepada mereka oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Gitu. Jadi itu sebenarnya spesifikasinya, bukan spesifik kepada rasul-rasul saja. Betul. Untuk akhirnya nanti catatan mereka ini kita bisa percaya bahwa ini tidak ada salah. Berarti penulisan Alkitab ini diinspirasikan oleh Roh Kudus, Pak, ya? Oleh Roh Kudus. Jadi tidak boleh ditafsirkan dengan kehendak sendiri. Gitu. Dan Roh Kudus ini juga menginspirasikan penulisan Tanakh yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum rasul-rasul gitu ya, Pak. Jadi bagi murid-murid yang adalah orang Yahudi, rasul-rasul kan. Kitab Perjanjian Lama adalah kitab suci. Mereka tahu Roh Kudus yang menginspirasikan semuanya itu, dan sekarang mereka diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menulis kitab Perjanjian Baru. Begitu. Karena apa? Karena jemaat ini bukan bangsa Israel kan? Iya.
jemaat ini, kata Tuhan Yesus, jemaatku, Allah mau tidak akan menguasainya, kan begitu. Jadi ini adalah orang-orang yang akhirnya dari berbagai suku, bangsa, segala macam yang bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, itulah jemaat, gitu. Memberi diri dibaptis menjadi satu tubuh jemaat. Dan ini kitab perjanjian baru ini menjadi standar pengajaran bagaimana jemaat ini harus diatur, begitu. Nah, jadi ada perjanjian lama itu tentu pengaturan tentang kalau menafsirkan yang secara progresif, menafsirkan Alkitab secara progresif. Itu betul. Tapi gerakan Kristen progresif itu salah. Tapi menafsirkan penulisan Alkitab secara progresif. Itu betul. Kenapa? Karena kan Alkitab itu kan tidak turun satu malam. Ditebuk lah ya. Gitu kan di gua mana begitu, enggak begitu. Nah, tetapi ini Musa 1500 sebelum Masehi itu dipakai Tuhan untuk menulis kitab Taurat. Nah, kemudian nanti masuk ke tanah Kanaan, ada para nabi. Ya, para nabi itu. Ya kan? Nabi-nabi dipakai untuk menuliskan. Kan itu dari kitab Musa, itu berarti yang menuliskan Musa, Pak. Kitab Taurat maksudnya, Kejadian, Keluaran, kan, segala macam. Berarti Musa diingatkan Allah kembali bagaimana proses penciptaan alam semesta, Pak. Iya, betul. Jadi Allah sendiri inspiratornya. Betul. Musa kan tidak hadir di dalam penciptaan itu. Gitu. Dan memang belum ada, Pak. Ya. Makanya garansi bahwa itu tidak salah, gitu. Roh Kudus, gitu. Tuhan sendiri, Allah yang menginspirasikan mereka. Jadi tidak ada pertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan apapun, dan ayat-ayat di dalam Kejadian sampai Wahyu itu tidak saling bertabrakan, tetapi saling melengkapi. Gitu kan. Nah, menafsirkan secara Alkitab secara progresif itu begini. Misalnya, ya, Musa di dalam kitab Perjanjian Lama itu kan mengatur bagaimana harus berkorban. Gitu. Nah, sekarang korban-korban itu adalah sebenarnya simbol, gitu kan, dari korban yang akan dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib. Gitu. Jadi kalau ketika Yesus Kristus itu sudah datang, hakikat dari yang dilambangkan ini sudah datang, maka kita tidak lagi melakukan korban-korban di dalam Perjanjian Lama. Gitu. Nah, Tuhan sendiri yang sudah mengubah sistem penyembahan. Kata Tuhan Yesus kepada perempuan di Samaria, itu kan, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi sistem penyembahan di dalam Perjanjian Lama ditinggalkan. Ini progres, berkembang, diganti, gitu kan, dengan apa yang hukum yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus. Nah, tapi setelah Wahyu 22 ayat 21 selesai ditulis, ya, hukum untuk mengatur kita jemaat ini kan sudah final. Sudah cukup. Gitu. Sudah cukup. Ini tidak bisa progres lagi dari Alkitab. Bisa berkembang dari dogma gereja, bisa. Karena dogma gereja belum tentu sesuai dengan Alkitab. Ya kan gitu. Apalagi tradisi gereja. Ya, tradisi gereja belum tentu sesuai dengan Alkitab. Patokan kita harus kepada Alkitab. Ya kan gitu. Nah, kalau kita orang berkembang, dulu percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Sekarang tidak. Nah, itu salah. Yesus satu-satunya juru selamat itu bukan dogma gereja. Gitu. Itu adalah pengajaran Alkitab. Jadi yang seharusnya tidak boleh berubah lagi. Yang boleh tidak berubah karena kan tidak ada pewahyuan tambahan untuk mengubah doktrin ini. Tapi dogma gereja bisa berubah. Dogma gereja bisa Itulah berubah. Makanya semakin banyak jenis tambah lagi aliran baru, ajaran baru, sekte baru, begitu ya Pak? Ya, jadi mereka akhirnya kita kalau cocokkan ke dalam Alkitab, doktrinnya salah nih.
kan begitu. Ya. Turun temurun misalnya gereja membaptis bayi, kan gitu. Jadi kita cocokkan dengan Alkitab. Ya. Maka kalau kita cocokkan dengan Alkitab, tidak ada baptisan bayi. Ya. Maka ya kalau dulu pernah ada di dalam gereja yang dogmanya begitu, belajar Alkitab harus progres, gitu, berubah kepada Alkitab, kembali kepada Alkitab. Jadi jangan yang sudah Alkitab ya, gitu, diubah, gitu. Oh, ini nggak bisa ini. Sudah benar-benar diubah malah akhirnya tidak benar, gitu. Jadi salah. Ya kan? Nah, itu jadi nggak boleh. Kalau kita percaya Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan, ini patokannya. Dalam kita bergereja ini patokannya, kan begitu. Iya. Kadang orang begini beralasan, ya, masalah boleh nggak wanita mengajar, berkhotbah di mimbar gereja, kan begitu. Wah, kalau progresif ya ngikutin zaman. Kan biasanya gereja yang mengajarkan tentang gereja yang memperbolehkan wanita itu berbicara di tengah-tengah acara pertemuan Jumat. Biasanya dia ambil itu loh Pak, konteks yang ada di Korintus pada waktu itu. Kalau tidak salah berbicara tentang keadaan wanita di kota itu yang sebelumnya mereka menganut kepercayaan kepada pagan, sehingga wanita-wanita disebut itu mereka terpilih menjadi orang-orang yang mewakili Allah, mewakili dewa mereka gitu loh. Akhirnya mereka bebas berbicara mewakili Tuhan mereka, dan kebiasaan itu akhirnya diadopsi oleh gereja mula-mula pada waktu itu yang ada di Korintus. Jadi sehingga pada waktu itu keluarlah surat dari Paulus untuk menegur jemaat di Korintus, jangan begitu. Sehingga gereja-gereja sekarang ini Pak, akhirnya membenarkan diri, ya itu hanya untuk jemaat di Korintus gitu loh. Kalau sekarang kita tidak, karena di sana perempuannya itu dananya seperti pelacur apa segala macam, mereka itu kurang, moralnya kurang enak gitu loh, sehingga tidak cocok untuk dikenakan dalam kondisi kekinian di mana orang-orang Kristen sekarang perempuannya sudah bagus-bagus gitu loh Pak. Gimana pintar-pintar lagi? Iya. Canggih lagi. Iya. Jadi kita harus mengerti keadaan kondisi pada waktu itu. Gimana kira-kira memandang itu Pak? Ya kalau kita melihat yang lebih jelas lagi, kalau kita di 1 Timotius pasal yang kedua itu, ini bagaimana mengatur sikap laki-laki dalam pertemuan jemaat. 1 Timotius pasal 2 di ayat 12 sampai dengan ini 15. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya pemerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan yang itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya, oke. Jadi alasan dari aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, itu alasannya adalah bukan karena keadaan perempuan nggak sekolah lah, keadaan perempuan misalnya di Korintus itu banyak perempuan nggak bener lah, bukan begitu. Tapi di sini Paulus bilang begini, karena Adam yang pertama dijadikan. Nah ini persoalannya ini. Adam yang memimpin maksudnya. Adam yang memimpin, gitu. Desainnya Tuhan begitu. Kemudian barulah apa? Hawa. Nah, ada tambahan lagi ayat 14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Iya, apalagi setelah jatuh ke dalam dosa, gitu kan. Bukan Adam yang tergoda, Hawa yang tergoda. Jadi sudah pertama Adam yang diciptakan, kemudian Hawa yang tergoda. Ini alasannya Rasul Paulus di dalam jemaat tidak mengizinkan perempuan mengajar dan memerintah laki-laki. Tapi kenapa ada nabi perempuan, Pak? Nah? Ada nabi perempuan kita tahu dicatat ada nabi perempuan. Ini kan nabi itu kan bukan mengatur di dalam jemaat ini. Berarti perempuan sekarang ini, kita bilang Tuhan tidak izinkan mengajar di dalam acara pertemuan jemaat. Tapi kalau kita misalkan ada perempuan di luar gitu, boleh ngomong ajar kita gitu Pak?
laki-laki ini kalau kita salah? Bagaimana? Di rumah? Di luar acara pertemuan jemaat. Boleh lah. Boleh. Nah, kamu ini salah di sini loh. Ayatnya ini begini, salahnya begini. Boleh gitu? Boleh. Yang diatur di dalam Timotius ini bagaimana perempuan dalam pertemuan jemaat. Gitu. Ya, kalau tidak boleh mengajar di acara pertemuan jemaat. Dalam pertemuan jemaat. Tapi kalau mengajar di luar boleh. Mengajar di luar, di rumah. Maksudnya di luar acara pertemuan jemaat. Bisa. Kan pernah terjadi kasus di dalam Kisah Para Rasul, Apolos gitu kan, yang mengajar di sinagog, kemudian ada kurang pengetahuan, diajak pulang ke rumah Priscilla dan Aquila itu dikasih tahu. Jadi bisa, yang diatur adalah yang tidak boleh mengajar itu di dalam pertemuan jemaat. Makanya nyambung di 2 Timotius pasal 3 itu, ini syarat dari penilik jemaat untuk jadi gembala. Ini di 1 Timotius pasal 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Ya. Suami dari satu istri. Oke. Jadi suami dari satu istri. Ini laki-laki atau perempuan? Oh, bukan kebalik ya? Bukan kebalik. Bukan istri dari satu suami. Penilik jemaat yang dimaksud siapa, Pak? Penilik jemaat ini, gembala. Kalau begitu di gereja kalau jabatan pendeta salah dong, nggak ada dong ya? Maksudnya perempuan gitu loh, Pak. Perempuan. Jabatan gembala perempuan gitu. Perempuan. Gembala. Nggak bisa. Tapi kalau presiden. Jadi presiden. Boleh. Presiden boleh. Ketua partai. Boleh. Bebas ya, Pak. Ini yang diatur jemaat. Jadi kitab suci Perjanjian Baru ini mengatur bagaimana jemaat Kristus berjalan. Gitu. Jadi karena jemaat Kristus ini bukan negara. Gitu. Pengaturan ke Israel, sebuah negara, ya kan, itu tidak plek-plek diterapkan di dalam gereja. Jadi boleh saya singkat lagi bahwa jemaat ini bukan lembaga negara, bukan. Dan bukan Israel. Maka di dalam jemaat Kristus ini tidak ada imam, kan begitu. Itu yang alkitabiahnya. Gitu. Ya kalau ada dogma gereja bilang ada imamnya, ya dogma gereja boleh perempuan mengajar, itu dogma, gitu kan. Itu aturan gereja. Gitu. Tetapi di dalam Alkitab kan jelas tidak boleh. Ya makanya kalau berkembang dari dogma gereja kepada Alkitab boleh. Lebih bagus, Mas. Lebih bagus. Ya. Tetapi yang tidak boleh adalah kamu berkembang dari Alkitab keluar. Gitu. Artinya tidak di tracknya gitu ya, Pak. Betul. Doktrinnya tidak sesuai dengan Alkitab. Itu malah yang tidak boleh. Ya kalau Kristen progresif, itu kan dia bisa berkata sampai bahwa di luar Yesus itu juga bisa ada keselamatan, ya karena sebenarnya mereka sanksi Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan atau tidak. Tapi bagaimana caranya menafsirkan Alkitab secara progresif? Apakah ada caranya, sistemnya, supaya kita bisa menafsirkan Alkitab secara progresif dan tepat gitu? Ya. Ada nggak caranya? Begini, tentu kita lihat Perjanjian Lama itu sebagai sejarah. Ya. Sejarah, ada historis di situ, ya kan? Ada tuntunan moral di situ. Kalau sejarah itu adalah kita melihat bahwa itu bukan patokan bagi kita, kan sejarah, gitu kan. Di Perjanjian Lama Daud poligami, gitu kan. Abraham poligami. Itu catatan peristiwa, Pak ya? Catatan peristiwa. Kamu jangan patokan, dia poligami, saya ikut, gitu kan. Abraham aja 3, gitu kan. Saya minimal juga 3 sama dengan dia, gitu. Halnya begitu kan. Atau Salomo? Kenapa nggak ikut Salomo coba? Ya kan, jadi tidak bisa. Jadi Abraham berpoligami, ada Sarah, ada Hagar, gitu kan. Sebenarnya kan itu cerita itu, ya desain dari cerita itu poligami itu adalah itu idenya manusia, gitu kan. Kan Hagar yang sodorkan kepada Sarah yang sodorkan Hagar kepada Abraham. Ide poligami itu bukan dari Allah, itu dari manusia. Oke, itu fakta sejarah. Gitu kan. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Baru itu jelas-jelas
tidak boleh poligami kan gitu. Ya kita bukan ikutin sejarah, ikutin apa? Pengajaran yang mengatur bagaimana persoalan itu diatur gitu. Nah, jadi artinya kita melihat hukum itu mana yang terakhirnya, yang kalau persoalan itu poligami kan begitu. Itu yang kita ikutin. Artinya gitu. Sama kita melihat konteksnya. Kalau tadi kita membaca Injil Yohanes pasal 14 tadi kan, bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu, para rasul. Itu jelas kita mengerti rasul-rasul, murid-murid pada waktu itu. Murid-murid. Kenapa? Karena di situ dijelaskan bahwa yang diingatkan itu adalah semua hal yang Tuhan Yesus pernah ajarkan kepadamu, kamu. Mereka langsung kan, berarti ini bicara kepada para saksi, yaitu para rasul, orang-orang yang pernah hidup langsung dengan Yesus Kristus. Itu nggak berlaku karena kita nggak mengalami itu ya Pak? Itu nggak berlaku karena kita nggak mengalami itu. Kan begitu. Berlaku ke kita ya Pak? Sama ini, kalau perkataan itu bersifat alegoris, ya kita terima secara alegoris. Artinya begini, kalau itu nggak bisa diterima secara literal, itu berarti ya alegoris, gitu kan? Ya kalau bisa diterima secara literal, itu literal terlebih dahulu. Itu jelas kok, gampang kok. Itu alegoris atau tidak. Nah, Yesus kadang menjelaskan sendiri. Kalau itu perumpamaan, ya berarti kan alegoris. Berarti kesimpulannya itu Pak, Kristen progresif itu jelas menyimpang Pak? Menyimpang. Menyimpang karena dia berprogres, Alkitab sudah selesai ditulis, dia mau progres keluar dari Alkitab. Dia melanggar Alkitab. Dan banyak yang dilanggar. Akhirnya malah menyerang Alkitab sendiri. Menyerang Alkitab, gitu, dan Yesus jadi bukan satu-satunya juru selamat, ini fatal. Gitu. Jadi di balik itu pasti bukan Tuhan, di balik itu musuhnya Tuhan. Baik Pak Kurnia, membedah Kristen progresif ini sebenarnya masih belum terlalu dalam. Saya kepengen lebih dalam lagi Pak dari itu. Tadi Pak Kurnia singgung tentang poligami yang dicatat di Alkitab. Tapi nanti kita akan lihat di part kedua Pak. Baiklah saudara, Anda penasaran membahas tentang poligami yang ada di Alkitab? Karena sering ada terjadi tuduhan bahwa orang Kristen juga boleh poligami. Kan gitu, bahkan istrinya jauh lebih banyak kan gitu. Berarti memang Alkitab membenarkan istilah poligami. Tapi biar penasaran, kita tunda dulu, nanti di part kedua. Oke, selamat malam Pak Kurnia, selamat malam Pak Yus, dan salam Maranatha.